Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aan Channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan ya, melanjutkan video materi sebelumnya. Yang kita bahas pada kali ini adalah barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk, barisan dan deret itu ada dua macam ya. Ada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Tujuan dari pembelajaran ini ya, setelah kalian mempelajari materi pada video ini, diharapkan kalian akan dapat memahami tentang barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Untuk barisan telah kita singgung sebelumnya ya, yaitu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Pada barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan ya yang dia memiliki selisih atau beda yang tetap. Selisih ini di antara dua suku yang saling berdekatan. Arti dari selisih adalah pengurangan ya, walaupun nanti bisa selisihnya bertambah atau berkurang. Silakan perhatikan pada contoh di sini ya. Itu ada bilangan 1, 7, 15, 22 dan 9. Nah, di sini ada dari suku pertama dan suku kedua ya, berarti 1 dan 8 itu ada selisihnya adalah tambah 7 ya. Beda ya. Bisa dikatakan selisih, selisih atau beda. Bisa disebut selisih atau beda ya. Ini bedanya adalah positif 7 ya, atau selisihnya positif 7. Ditambah dengan 7, kemudian ditambah dengan 7, ditambah dengan 7. Berarti di sini adalah bedanya naik ya, atau beda positif. Selisihnya positif, nah, selisihnya dia bertambah ya. Kemudian ada yang dia berkurang. Ini contohnya ya, 30 ke 24 itu berkurang 6. Berkurang 6 ya. 24 ke 18 berkurang 6. Ini berkurang 6 juga. Ini berkurang 6. Nah, misalkan dilanjutkan dia akan bertemu bilangan negatif. Nah, ini adalah berarti bedanya adalah negatif. Atau dia turun. Atau dia berkurang gitu ya. Jadi ada dua macam beda ya. Bedanya bertambah atau dia bedanya berkurang. Jangan salah menempatkan. Kalau dia ditambah ya tulis tambah, kalau dikurang tulis kurang. Oke. Jadi apa tadi pengertiannya barisan aritmatika ya? Itu barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap di antara dua suku yang berdekatan. Berdekatan atau berurutan, boleh. Untuk rumus suku ke N pada barisan aritmatika itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui istilah-istilahnya. Jadi U1 ya. U1 adalah suku ke-1 atau suku pertama. Nah, di sini saya tulis bukan dengan U1 lagi, tapi dengan huruf A atau suku pertama. Kemudian B itu adalah selisih atau beda. Dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari UN dikurangi UN 1. Atau contohnya ya, itu U2 dikurangi U1 ya. U3 dikurangi U2. Bukan U1 kurangi U2, bukan U2 kurangi U3 ya. Atau bisa kita ketahui dengan mengurangkan suku, pokoknya dua suku yang berdekatan itu kita kurangkan. Kalau dia urutannya dari pertama ke dua itu naik, ya berarti positif ya. Kalau dia turun berarti negatif, gitu aja. Ya. Untuk rumusnya sendiri ya, UN. Nah, ini suku ke N ya, suku ke N. Rumus suku ke N ini sendiri ya, UN. Secara umum kita tuliskan dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B.
suku pertama ditambah dengan suku ke n-nya dikurangi 1, kurangi 1 kemudian dikalikan dengan B atau selisihnya. Contoh ya. Kita contoh ya. Ada barisan nih 1, 6, 11, 11, dan seterusnya. Ini kita menentukan rumus sukunya ya. Perintahnya nih, jika diketahui ini ya, misal A, tentukan rumus suku ke N. Kemudian yang kedua, tentukan suku ke 20. Jadi, sebenarnya ini mudahnya, dengan mengetahui rumus suku ke N-nya, kita dapat mengetahui suku ke sekian pada barisan itu suku ke sekiannya, gitu ya. Yang pertama, kita cari suku ke N-nya. Kita tadi tuliskan ya, A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. Kemudian B. Bedanya berapa? Positif 5. Tahu dari mana? 1 ke 6. 1 ke 6 itu naik ya. Naik 5. Positif 5. Kalau positif 5 itu positifnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung 5. Kalau kalian kesulitan, ya berarti 6 kurang 1. Gitu aja ya. Berarti 5. Ya. Kalau kalian kesulitan menentukan ininya, langsung aja. Kan bisa diketahui dengan dilihat 1 ke 6. Berarti bertambah 5. Berarti positif 5. Kalau positif, positifnya nggak usah ditulis ya. Kemudian suku ke N, berarti UN. UN-nya tadi rumusnya apa? A ditambah N min 1, N kurang 1, ya, dikali dengan B. UN, ya, A-nya itu 1, ya, N-nya itu berapa? N-nya, N ya, tetap N. Karena N yang kita cari, B-nya berapa selisihnya? 5. 1 ditambah N dikali 5, berarti 5N. 1 kurangi 5, 1 kurangi 5. 1 dikali 5 ya, 5. Tandanya negatif. Oke. Di sini berarti 5N, negatif 5, atau kurang 5 ditambah 1. Satunya yang depan ini pindah ke belakang. N itu kan variabel. Berarti 5N-nya ini tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan berapun atau dikurangkan ya. Tapi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan berarti min 5 atau negatif 5 ditambah 1. Berarti negatif atau kurang 4 ya. Berarti ini rumus sukunya. Ditanyakan suku ke 20-nya berapa? Yang B ya. Berarti U ke 20. Rumusnya 5N, UA dulu ya, UN nih, N dulu ya. 5N dikurang 4. U20 itu berarti 5 dikali 20 dikurang 4. 5 kali 20 berapa? 100 kurang 4. Berarti 100 kurang 4 itu berapa? 96. Nah, jadi urutan ke-20 suku itu adalah 96. Kalau tidak percaya, silahkan urutkan sendiri. Berarti ini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Ya. Lalu kalau dia sukunya turun, ini silahkan kalian tulis dulu. Silahkan kalian pause, tulis dulu. Kemudian kita lanjut ya. Ini saya hapus semua dulu ya. Nah, saya berikan contoh dia yang bedanya atau selisihnya dia negatif atau berkurang. 40, 37, 34, 31, dan seterusnya. Perintahnya sama. Tentukan rumus suku ke N. Kemudian yang B itu tentukan suku ke 15-nya. 15-nya aja. Oke, yang pertama cara jawabnya ya. Kita harus menentukan yang diketahui dulu. A-nya itu suku pertamanya adalah 40. Kemudian B selisihnya berapa ini? 40 ke 37 berkurang 3 ya. Atau kita tuliskan seharusnya rumusnya adalah 37 dikurang 40 ya.
negatif 3. Itu ya. Oke. Kemudian UN berarti A tambah N min 1 kali B. N kurang 1 ya, bukan N min 1, maaf. Selanjutnya berarti A-nya adalah 40 ditambah N kurang 1, bedanya adalah negatif 3. Ya. Dalam kurung ya, negatif 3. 40 ditambah 3 dikali N. Negatif 3 dikali N, atau N dikali negatif 3, berarti negatif 3N. Kemudian negatif, ya, ini tanda min 1 kali min 3, berarti positif 3. Berarti di sini adalah negatif 3N. Ya. 40 ditambah 3 berapa? 43. Ya. 40. Oke, nah, ini rumus sukunya. Nah, kemudian ditanyakan yang B itu suku ke 15. Nah, berarti U 15 ya. Kita tulis UN sama dengan 3N plus negatif 3N ditambah 43. Nah, berarti U15. U15 berarti negatif 3 dikali 15 tambah 40. 3 dikali 15 itu 45 ya, negatif 45 tambah 40, ya, berarti negatif 2. Jadi kalau diurutkan ke sampai pada suku ke-15 berarti pada suku ke-15-nya adalah negatif 2. Tuh. Silakan kalian pause ya. Kemudian silakan kalian catat. Dan juga dipahami materinya ya. Ini tadi kan yang diketahui adalah barisannya dia berurutan ya, sudah diketahui urutan 40, 37, 34, 31. Nah, jika yang diketahui adalah suku-suku tertentu dan diminta untuk menentukan rumus suku KN-nya, bisa tidak? Oke, nanti saya ajarkan. Ini saya hapus dulu. Jika diketahui ya, suku ke-9 itu adalah suku 9 dan suku ke-6 ya. Berturut-turut itu 79 dan 135. Tentukan rumus sukunya, perintahnya. Tentukan rumus suku ke N-nya. Yang kedua, yang B, tentukan suku ke 150. Nah, karena contoh saya besarkan sekalian ya, biar kalian tidak pusing. Jadi, ini caranya sama ya. Tapi kita menggunakan rumus suku ke N-nya langsung. Rumus sukunya. Yang kita tahu pada rumus umumnya, ya, bentuk umumnya A tambah N min 1 kali B. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka caranya, langkah pertamanya kita harus menentukan suku pertamanya dan juga bedanya atau selisihnya. Berarti kita nyari A dan juga B. Sama, suku ke-9 berarti U9 ya. A-nya kan kita belum tahu. Tambah N. N-nya berarti 9 nih. Dan kurangi 1. B. Suku ke-9 tadi berapa? 79. Ya. Kemudian suku ke-6. U6 itu berarti kan A tambah 5 kurang 1 ya. Kalau 5 kurang 1. 6 ya. 6 kurang 1 B. Ini 135. Nah, selanjutnya ya. Ini berarti A tambah 8. 9 kurang 1 kan 8. B. Oke. Kemudian A, yang ini A ditambah 5 B. Oke. Kemudian kita kurangkan. Kurang 79 dikurangi 135 itu berapa? Itu negatif 56 ya. Kemudian A
A dikurang A itu 0, 8B kurangi 5B berarti 3B. Berarti B itu sama dengan negatif 56 dibagi 3. Berapa ini? Sorry ya, maaf, ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya 16 ya. Kalau 16 berarti di sini 15 ya. 8B dikurangi 15B berarti negatif 7 ya. Berarti ini negatif 56 dibagi negatif 7, berarti nanti hasilnya adalah positif. Itu hasilnya 8 ya. Nah, ketemu B, hasilnya 8. Kita ingat B-nya 8 ya. Kemudian kita cari A-nya. Pilih salah satu dari kedua suku ini ya. Dari sini. Kita ambil saja 79 sama dengan A plus 8B. A-nya kita akan cari 8 dikali B. 8 dikali 8 ya. Ini adalah 79. Berarti A-nya 8 dikali 8 dikali 8 ya adalah 64 dan 70. Berarti A-nya itu 79 dikurangi 64 yaitu 15. Oke. 15 ya, berarti A-nya dari sini, dari soal ini ketemu A-nya 15, kemudian B-nya 8. Silakan dicatat dulu ya. A-nya 8, B-nya 15. Ini akan saya hapus ya. Jadi silakan kalian pause untuk menyaratnya. Jadi setelah ketemu A-nya itu 8, A-nya 15 ya. A-nya tadi 15, B-nya 8. Kita dapat menentukan rumus sukunya. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya. Maka ini soal pertama tadi ya. UN sama dengan A-nya 15 ditambah B-nya itu adalah 8. 15 8N ya, kurang 8. Jadi 8N dikurangi 8 ya, ditambah dengan 15. Maka hasilnya adalah 8N ditambah 7. Selanjutnya tadi yang ditanyakan adalah suku ke 150. Berarti tinggal menggunakan ini ya. 8 dikali 150 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 1207. Nah, tuh. Itu ya caranya ya. Kita lanjut ke suku tengah. Suku tengah barisan aritmetika. Rumusnya bagaimana? Untuk rumus suku tengah ya. UT. Kalau suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, sebelum mencari suku tengah itu harus tahu syaratnya. Syarat untuk sebuah barisan aritmetika memiliki suku tengahnya yaitu ganjil ya. Kalau anggotanya, suku-sukunya, jumlah sukunya itu ganjil kayak 3, 5, 7. Nah, ganjil pokoknya jumlah sukunya ganjil. Contoh ya. 8, 14, 20, 26 dan seterusnya sampai pada 24. Nah, kan sudah diketahui barisan ini ganjil ya, maka tinggal menambahkan suku tengahnya. Itu 8 ditambah 224 dibagi dengan 8. Dibagi dengan 2. Sorry. Maka hasilnya berapa? Itu 116. Lalu kalau kalian tanya nih, untuk mengetahui banyaknya suku bagaimana? Ada pertanyaan nih, atau kalian tanya ya. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu ya. UN sebelumnya sebelum itu kita tahu dulu, saja dulu suku pertamanya. Suku pertamanya di sini adalah 8 ya.
Kemudian bedanya berapa ini? 8 ke 14, itu 6, positif 6 ya. Kemudian UN-nya, UN itu suku terakhirnya. Suku terakhirnya adalah 224. Karena N ini kan kita belum tahu nih, maka dianggap sebagai suku terakhirnya. Nah, rumus UN bagaimana? UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. N kurang 1 kali B. UN-nya 224. Hanya berapa? 8. Tambah N-nya. N-nya kan belum tahu, kita nyari dulu N-nya. B-nya 6. 224 ini 8 ya, tambah 6N dikurang 6. Jadi 224 sama dengan 6N ya. 6N 8 kurangi 6 itu 2. Berarti 224 dikurangi 2 sama dengan 6N ya. 2-nya kita kurangkan dengan 0. Dikurangkan dengan 2 juga ya, biar hasilnya 0. Jadi 222 sama dengan 6N tambah 0 ya. Berarti 6N sama dengan 222. Berarti N-nya berapa? N sama dengan 222 dibagi dengan 6. Yaitu 37. 37 itu kan ganjil. Berarti tengahnya, nah gitu ya. N-nya banyaknya ya. Seperti itu untuk mengetahui urutan pada barisannya aritmatika. Kemudian kita ke deret aritmatika. Deret merupakan penjumlahan setiap suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, jadi suku-suku pada barisan itu dijumlahkan itu akan menjadi deret ya. Kalau barisan kan U1, U2, U3 dan seterusnya. Tapi ini barisan. Kalau deret itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya. Oke, deret. Nama lain untuk deret ini bisa disebut dengan deret hitung ya, atau deret tambah, ya ditambah-tambah. Rumus untuk deret aritmatika itu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N. A itu suku pertama ditambah suku terakhir, atau bisa ditulis dengan N sama dengan N per 2 A ditambah UN itu kan A plus N kurang 1 kali B ya. Maka dapat ditulis juga Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N kurang 1. Tuh. Contoh ya. Sebelum ke contoh, untuk menghitung deret ya, untuk menentukan nilai deret itu harus sukunya terbatas ya. Jadi ada batasan sukunya. Tidak boleh dia seperti ini. 2 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 20 ditambah dan seterusnya. Itu tidak bisa dijumlahkan berarti kan ya, karena dia tanpa batas. Lalu untuk membatasinya bagaimana? Bisa kita tuliskan di sini sampai misal 25 suku. Nah, berarti dia sampai N-nya itu 25. Berarti ya di sini kita menggunakan rumus yang kedua ini. Berarti Sn, berarti S25 ya. 25. Ini 25 dibagi 2, N-nya kan 25 nih. 2A, 2 dikali A. Hanya 2 tambah N-nya tadi 25 kurangi 1. Beda ya B-nya 2 sampai ke 8 itu tambah 6, berarti 6. Jadi sebelum mengerjakan ini kalian harus menentukan dulu A-nya itu berapa ya. Bedanya itu berapa, kemudian banyaknya suku itu berapa. Itu kalian harus tahu ya. Berarti ini 25 per 2 ya, bagi 2 ini 4 ditambah 24 dikali 6 itu 144. Hasilnya berapa ini? Itu 1852. Oke,
1000 ini 5 ya, genap. 5 dikalikan bilang genap itu hasilnya 0. Ada angka 2. Nah, silakan kalian catat ya. Jadi ingat ya, harus tahu A, B, suku pertama, suku bedanya, dan juga banyak suku. Nah, lalu kalau misalkan dia tidak diketahui banyak suku berapa, kita harus cari dulu ya. Kan diketahui nih, banyak suku sampai N, berarti banyaknya ada 25. Kalau dia tidak diketahui, ya, ini saya hapus dulu ya. Saya berikan contoh 3 tambah 10, 10 tambah 17, tambah 4, dan seterusnya sampai 262. Nah, ini harus ada batasnya. Jadi untuk menghitung deret harus ada batasnya ya, ingat. Ini kita tentukan dulu N-nya, kita nyari N-nya ya. Ini A-nya berapa nih? A-nya 3. Bedanya berapa nih? 7 ya. Kemudian N-nya berapa nih? Kita cari dulu ya. Pakai rumus UN. N itu kan A plus N kurang 1 kali B. UN-nya, suku terakhirnya adalah 262. Kemudian A-nya adalah 3. Tambah N dikurang 1 kali B. B-nya adalah 7. Nah, 262 sama dengan 3 ditambah 7N dikurang 7. Oke. 1 kali 7 itu kan 7 ya. Kemudian 262 sama dengan 7N kurang 4. Berarti ini 7N sama dengan 262 ditambah 4. Nah, kalau masih bingung gini. Mari. Ini 262 ditambah dengan 4 sama dengan 7N kurang 4 ditambah 4. Nah, agar negatif 4-nya atau kurang 4-nya itu menjadi 0 ya. 266 tambah 7N kemudian 0 ya. N-nya berarti 266 dibagi dengan 7 yaitu berapa? 38. Nah, berarti sudah ketemu nih N-nya 38. Nah, berarti SN-nya itu bisa kita cari. Oke, SN karena suku pertama ada, suku terakhir ada ya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. N per 2 A tambah N. S 38 berarti 38 bagi 2. A-nya 3 ditambah 262. 38 bagi 2 itu 19 kali 265. Nah, ini berapa ini? Itu 5035. Ini pakai rumus ini. Kalau mau pakai rumus yang SN sama dengan N per 2, kemudian 2A plus N kurang 1 kali B, silahkan. Pasti hasilnya akan sama. Silahkan dicoba, oke? Kita lanjut ke contoh soal. Setiap minggu, ya, Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan 500. Minggu kedua, 700. Minggu ketiga, ya, maksudnya ini uang simpanannya ya. Minggu pertama itu di simpanan ada 500, kemudian minggu keduanya ada 700, dan minggu ketiganya 900, minggu keempat, nah, terusnya nyimpannya menambah ya, menyimpan 500, kemudian menyimpan 700, kemudian menyimpan 900. Nah, berarti U1 500, U2 700, U3 100, dan seterusnya ya. Berarti A-nya, nah ini bisa kita cari dulu rumus sukunya, baru kita yang ditanyakan A itu adalah U ke-20 ya. U ke-20 ya. Dan yang B berarti S 36 ya. 36 minggu ya.
Yang pertama, kita cari dulu ya. A itu 500 dan B penambahannya itu adalah 200, ya kan? Karena setiap minggu dia bertambah, menabungnya menambahi 200 ya. Jadi UN N sama dengan A plus N 1 kali B. N sama dengan A-nya 500 tambah N kurang 1, B-nya 200. 500 ditambah 200N kurangi 2, berarti 200 ya, 200N. 500 kurangi 200 adalah 300, positif 3 kali 100-nya. Berarti ini UN-nya. Kalau ditanyakan U20 ya, berarti 200 dikali 20 ditambah 300. Nah, 2 kali 2 4, nolnya 3, berarti 4000 tambah 300. Berarti 4100. Ini berarti besar menabungnya pada minggu ke-20 adalah 4300 ya. Minggu ke-20 itu 4300. Nah, kemudian S38. Kita bisa menggunakan rumus N per 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ya. N-nya kan 38 bagi 2. 2 kali 500 ditambah N-nya 38 kurangi 1 berarti 37 kali dengan B-nya 200. 38 bagi 2 itu kan 19 ya. 1000. Kemudian 37 kali 2 itu 467 ya. 7400 ribu ya. Oke, berarti ini 19 dikali 8400. Nah, berapa ini? Yaitu 159.600. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa ditangkap ya, bisa dipahami oleh kalian. Dan bagi yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.